Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Nah, di episode kali ini masih ditemani oleh saya Tommy Adiatma dan juga Dan saya, Wo Bowo. Kita berdua akan menemani kalian di Sisi Dunia dengan topik yang bikin MLPlovers di rumah merinding, sekaligus mencengangkan. Nah, tapi nih, Bo, nggak lengkap nih kalau kita cuma berdua. Karena siapa lagi yang akan menjawab misteri pada episode malam hari ini? Kita kedatangan juga oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam, Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam, Ki Atmo. Episode kali ini cukup menegangkan, tapi ada yang lebih menegangkan nih. Apalagi kalau bukan kakak beradik podcast The Lost World. Kita lihat dulu yuk sedikit cuplikan menegangkan apa sih kakak beradik podcast The Lost World itu. Ini dia. Balikin! Kenapa? Kamu lihat anak kecil? Lu sudah bilang. Nah, gimana? Udah kerasa kan deg-degannya? Jadi, nggak perlu basa-basi lagi nih. Kalian langsung beli tiket kakak beradik podcast The Lost World. Untuk info lebih lanjut, cek aja Instagram MOP Channel. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, aku mau ngingetin dulu nih ke MLPlovers. Kalau cerita yang ini berdasarkan riset dan informasi yang didapatkan juga berdasarkan pandangan Ki Atmo sebagai paranormal. Jadi kalian boleh percaya atau tidak, aku serahkan kembali ke MLPlovers. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu benda terkuat di Indonesia. Yang katanya sengaja dibuat untuk perlindungan diri manusia dari hal-hal gaib, yaitu jimat sakti. Jimat merupakan suatu benda atau tulisan yang digantungkan pada tubuh manusia, kendaraan, ataupun bangunan. Penggunaan jimat dianggap mampu memiliki kesaktian sebagai perlindungan diri, penangkal dari bahaya, atau penyakit. Bahkan dianggap sebagai tolak bala. Penggunaan jimat ini diyakini oleh beberapa masyarakat Indonesia. Lantas, apakah benar tujuan dari jimat untuk perlindungan diri? Langsung aja kita tanya sama Ki Atmo. Nah, Ki Atmo, apakah benar jimat itu untuk perlindungan diri? Jadi jimat ini sebenarnya banyak sekali ya macamnya. Ada yang untuk perlindungan diri seperti yang tadi. Ada yang untuk meningkatkan aura. Ada juga yang untuk menarik rezeki. Dan banyak sekali. Apalagi kalau kita bahas macam-macam jimat yang namanya di Indonesia, pasti beragam sekali yang namanya jimat-jimat di semua daerah. Tapi kira-kira ada berapa macam jenis jimat sih Ki Atmo yang ada di Indonesia ini? Karena jenisnya ribuan ya, mungkin ribuan jenis jimat yang ada di Indonesia. Saya akan membaginya menjadi 3 hal. Yang disebut jimat kan benda pegangan khusus yang untuk dipakai untuk membantu hajat manusia lah, seperti itu. Yang pertama adalah jimat yang dari alam. Jimat dari alam ini berupa apa? Bisa berupa tanaman-tanaman bertuah, tanaman-tanaman yang nggak umum. Contohnya ya bulu perindu lah, bulu perindu, kembang serai dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang dari alam gaib, mustika-mustika tarikan dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi jimat yang memang dibuat oleh manusia untuk membantu orang lain. Dari 3 jenis jimat yang tadi Ki Atmo sebutkan, perbedaan apa sih Ki Atmo yang paling spesifik di antara ketiganya tadi? Perbedaan yang paling spesifik adalah kalau seumpamanya jimat itu dari alam gaib, kita belum tentu cocok. Mungkin ada yang perlu disesuaikan ya auranya antara alam gaib sama alam manusia, seperti itu. Dan kemudian yang jimat dari buatan manusia, itu biasanya akan ditanyain lahir dari apa, kemudian wetonnya apa. Itu akan disesuaikan secara spesifik oleh pemegang selanjutnya, seperti itu. Nah, Ki, yang kalau jimat-jimat itu kan ada banyak macam-macamnya, Ki. Ada yang seperti ini dan juga ada juga tuh, Ki, yang buat pelindungan, yang ditelan atau dia memakan sesuatu. Nah, itu gimana, Ki? Karena semua jimat itu ya, semua media supranatural itu ada dasarnya. Seperti ini salah satu kitab saya dalam membuka atau membuat jimat. Ini banyak sekali fungsinya di sini. Ada yang untuk perlindungan, ada yang untuk pengasihan dan lain sebagainya. Mungkin isinya sedikit saya buka ya. Ya, Ki, silakan. Sedikit saya buka, ini seperti ini isinya. Pak, ini
contoh ini untuk perlindungan memang. Hmm. Ini adalah apa namanya ayat-ayat untuk perlindungan. Oke. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ini untuk rezeki. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ini adalah untuk puter giling atau pengasihan seperti itu. Pengasihan itu kalau dagang kah? Bisa untuk dagang, bisa untuk lawan jenis. Seperti itu kira-kira. Nah, Ki Atmo, aku penasaran nih, apakah buku ini diperjualbelikan secara umum? Secara umum. Atau orang tertentu yang bisa beli? Ya, mungkin banyak ya zaman sekarang buku-buku yang untuk membuat jimat dijual secara umum. Tapi tradisinya zaman dahulu, kitab-kitab seperti ini diijazahkan. Kami harus mengkaji, harus mengajinya, benar-benar mempelajarinya satu persatu. Kemudian jika sudah selesai, ini akan diijazahkan oleh guru-guru kami. Ada haknya untuk membuat ini semuanya. Berarti kalau udah dapat ijazah, berarti udah lulus nih ya, udah jimatnya udah dapat berfungsi nih. Ya, gitu seperti itu kira-kira. Nah Ki, tapi ada Ki yang dari jimat-jimat lain yang sangat menarik. Katanya benar Ki, jimat rantai babi itu adalah jimat paling sakti di Indonesia. Oke, jimat rantai babi ya. Ini sangat populer sekali di tahun 90-an. Rantai babi ini memang dipakai untuk melawan penjajah. Oleh siapa? Oleh Teuku Umar. Bentuknya memang rantai babi ini pernah disebutkan bahwa rantai babi ini dipakai oleh Teuku Umar untuk melawan penjajah. Bentuknya seperti kalung biasa. Kalung? Bentuknya seperti kalung Kenapa biasa. dinamain rantai babi atau ada? Nah, ada kisahnya rantai babi. Kenapa disebut rantai babi ya? Ya. Karena bentuknya kan seperti kalung. Itu adalah mustika dari babi. Perlu saya garis bawahi di bawah, kalau mustika itu adalah hasil olah spiritual, hasil olah supranatural dari makhluk tersebut, babi hutan ya. Kemudian dia akan mendapatkan seperti rantai gitu. Saking susah didapatkannya, raja babi ini. Gedenya mungkin sebesar mobil ya. Yang memakai rantai babi itu dia akan menghilangkah, kebalkah atau gimana? Nah, itu yang tadi saya ceritakan kan yang versi Sumatera. Ada lagi versi Kalimantan. Kalimantan. Rantai babi versi Kalimantan. Katanya gatal kalau di kulit. Oh, gatal. Ya, bentuknya seperti gelang, tapi ada berbulu. Kemudian jika dimasukkan ke gelang pas, jika dimasukkan ke leher akan pas, dimasukkan ke pinggang juga akan tetap pas. Nah, Ki Atmo malam hari ini kan Ki Atmo sudah membawa nih beberapa jimat nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ki Atmo, jimat-jimat tersebut apa aja? Saya jelaskan sedikit ya. Ini populer ini sampai jadi lagu namanya Jaran Goyang. Siapa mau pegang tolong ditunjukkan aja. Nanti ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, Ki? Aman. Oh, aman Tom. Aman. Bisa dilihat figurnya itu figur kuda lagi ngapain? Lagi apa ya? Kayak dia sama yang punyanya Ki nurut, apakah dia nunduk ke bawah Enggak. atau lagi makan? Ini kalau dilihat kudanya sedang membawa seseorang, membawa manusia. Ya, sebenarnya itu adalah kuda yang sedang melakukan hal-hal dewasa bersama wanita. Berarti ini dari Jawa ya Ki Atmo, karena jaran goyang. Gitu. Jaran goyang. Benar dari Jawa? Ya, ilmunya ada dari banyak versi. Di Cirebon ada legendanya, di Banyuwangi ada legendanya. Ini minyak pengasihan yang biasanya orang cari kan, yang paling populer pakai minyak pengasihan. Pengasihannya cewek bisa? Iya, memang untuk cewek. Dan ini ada legendanya namanya minyak ular makan kodok. Minyak ular? Ular makan kodok. Ya, itu ada legendanya. Sempat masuk berita dulu. Ada kakek di Bekasi, istrinya 97. Nah, kakek tersebut menggunakan jimat ini. Betul, menggunakan media semacam ini. Oke. Itu diolesin apa gimana Ki? Ada cara pakainya rahasia. Oke. Nanti ditiru orang, Iya, jangan. Kemudian ini adalah rajahan ya. Ini rajahan Tajul Sulaiman atau Khatim Sulaiman. Khatim itu cincin. Oh, cincin. Dipercaya bahwa cincinnya Nabi Sulaiman memakai simbol-simbol seperti ini. Sebenarnya ini adalah simbol-simbol planet. Simbol-simbol planet. Simbol planet. Ya, kemudian ada lagi, ini satu tidak terpisahkan ya. Ini adalah salah satu cucuk dari kerbau. Kerbau. Ya, bisa ditunjukkan, silakan itu cucuk dari Boleh kerbau. Tom, gituin kamera. Ini nggak apa Ki Atmo. Nggak apa-apa, aman. Bismillah Tom. Ininya ya, ini ya. Ya, Ya. itu. Itu kira-kira cucuk apanya Ki dari kerbau? Itu adalah cucuk hidungnya kerbau. Hidungnya kerbau. Ada cara mengambil tertentunya memang. Tidak semua cucuk kerbau bisa sembarangan diambil kemudian jadi jimat. Tapi kalau yang ini apa Ki Atmo? Kayak Wah, batu. jangan itu. Itu Jangan itu. kayak batu akik kan bukan ya? Bukan, itu dari negeri seberang. Itu adalah paneng. Apa tuh Ki Atmo? Paneng itu kepala manusia. Ini Jangan jidat dong. manusia, ini jadi Ah, film. serius, ini Ki? jadi. Serius beneran. Ini film. Ini Mainak judul filmnya. Mainak. Mainak. Nangnak kali ya? Iya. Nangnak ya? Nangnak. Thailand. Oh iya pernah nonton. Oh. Ini Ki, kira-kira nih yang merah atau? Nah, ini apa namanya? Ini adalah, ini ada mantranya ini. Nah, Ini ada mantranya ya, mantra Jawa kuno kan? mantra Jawa kuno. Ini adalah buatan saya. Kalau yang ini, kira-kira seperti inilah Buatan Ki Atmo. penampakannya. Iya. Ini adalah sosok Dewi Durga. Dewi Durga. Oh iya.
Di sosok pewayangan ada Ki Atmo ya. Ada. Ini untuk perlindungan dan proteksi seperti itu kira-kira. Nah, aku penasaran nih Ki Atmo. Nah, benar tuh. Kira-kira orang yang menggunakan jimat tersebut khasiatnya berapa lama sih Ki Atmo? Jadi ya, orang yang menggunakan jimat ini, selama dia memakai atau memegang media seperti ini, pasti khasiatnya masih ada. Bedanya adalah khasiatnya akan melemah atau semakin menguat. Kalau melemah itu gimana Ki? Apakah betapa atau gimana gitu kira-kira? Gini ya, ada beberapa pantangan untuk azimat-azimat tertentu memang ada pantangan. Contohnya seperti jimat-jimat ini ya. Ini kan tertulis nama-nama suci di sini. Ini memang tertulis nama-nama suci di sini. Ini kira-kira kalau dibawa kamar mandi kan nggak pantas. Oh, nggak boleh ya Ki? Iya, seperti itu kira-kira. Oh iya. Nah, makanya ada beberapa cara treatmentnya, ada beberapa cara untuk merawatnya lah kira-kira seperti itu. Dan pantangan itu ya Ki? Pantangan itu nggak boleh dilanggar, kira-kira seperti itu. Nah, aku penasaran nih Ki Atmo, kira-kira pantangan terberat apa sih Ki Atmo jika seseorang memiliki jimat? Yang Ki Atmo tahu nih kan pantangannya beda-beda ya Ki Atmo. Tapi yang paling berat tuh apa sih, pantangan nggak boleh apa sih misalkan? Oke, sebenarnya pantangannya jimat ini semuanya ya, sebenarnya tidak terlalu berat. Pernah dengar ceritanya orang pegang jimat terus susah meninggal? Pernah. Bener Ki. Nah, Pernah. Iya. Itu sekali lagi saya tekankan bukan gara-gara medianya, Tapi tapi gara-gara kelakuannya dia semasa hidup. Nah, kira-kira nih Ki Atmo, bisa nggak sih kasih tahu Amepolovers seperti apa sih pembuatan dari suatu jimat? Oke, mungkin buat ini juga ya, buat orang-orang yang mengerti ilmu hikmah, saya akan coba untuk membuat ini boleh ditiru dengan izin orang-orang yang tepat nanti. Nah, Oke. Ini untuk semua hajat bisa, yang ringan saja. Yuk kita bikin. silakan. Oke, nah ini saya akan membuat sebuah azimat yang disebut dengan Mutsalats Al-Ghazali. Karena ini ada keistimewaannya, nanti saya jelaskan. Karena membuat jimat ini biasanya memakai tinta khusus ya. Ya. Ini karena hanya ilustrasi ya, kita pakai tinta yang biasa saja. Kenapa yang biasa yang dipakai merah? Karena memang merah ini adalah unsur hidup. Cuman tidak harus merah sebenarnya, tapi merah ini adalah unsur hidup. Oke. Biasanya membuat jimat ini tidak boleh diangkat seperti ini, jadi tidak boleh diangkat dalam satu kali. Ini boleh dijelaskan sedikit nggak sih Ki Atmo, Boleh. ini huruf dari bahasa mana ya Ki Atmo ya? Ini adalah huruf hijaiyah. Yo iya. Ya, Bu. Nah, ini adalah nama-nama malaikat penghulu Oke. atau malaikat mukorib. Boleh disebutin? Boleh. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kita tuliskan di 4 penjuru. Ini fungsinya adalah untuk penjagaan ya. Oke. Dan kemudian ada angka-angka yang harus ditulis dengan urutan-urutan tertentu. Seperti itu. Ki Atmo, kira-kira jimat ini bisa menggunakan kertas biasa atau ada kertas khusus sih? Saya sendiri biasanya memakai kulit hewan ya. Ya. Bisa kambing, sapi, kemudian kijang, rusa. Ada kitabnya lagi namanya Hayatul Hayawan. Yang bagus kulit apa Ki? Itu dia, ada di kitab Hayatul Hayawan, bagaimana hewan-hewan apa yang bertuah untuk dipakai membuat azimat, seperti itu. Oke, kalau misalkan jimat ini salah nulis gimana? Salah nulis? Iya. Salah nulis akan berbahaya bagi pemakainya. Nah, ini tadi adalah keseimbangan ya, keseimbangan yang benar-benar dari semua sudut dia seimbang. Ya. Maka fungsinya jimat ini, fungsinya Mutsalats ini adalah untuk untuk menyeimbangkan kehidupan orang. Yang kurang ditambahi, yang lemah diperkuat, dan kemudian ini bukan cuma hanya ada di tradisi Arab. Oke. Ini ada di tradisi Jawa kuno? Cina juga ada. Oh, Chinese. Jawa kuno juga ada. Namanya adalah Nukwa. Nukwa. Nukwa itu terinspirasi dari Lao Tzu. Kalau mau kapan-kapan kita juga bahas lah ya. Boleh. Ada itu. Hubungannya dengan makhluk yang 4 penjuru penjaga. Nanti ada naga, ada harimau, ada phoenix, dan ada kura-kura. Berarti kayak di film-film itu ya Ki ya? Ya, betul sekali. Itu ada legendanya. Film-film Yoko yang dulu tuh ya? Ya, berarti tiap negara ataupun daerah memiliki namanya masing-masing Ki Atmo ya. Memiliki nama masing-masing, tapi yang unik adalah mereka berbagi pengetahuan yang sama. Pengetahuan ini ada di semua tradisi daerah.
Oke, Mope Lovers, pada malam hari ini kita jadi punya wawasan baru nih tentang jimat sakti. Tapi aku mau ingetin buat Mope Lovers semua nih, jangan dicontoh ya, karena ini semata-mata untuk pengetahuan kita. Dan tetap memohonlah perlindungan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau begitu, terima kasih Mope Lovers sudah menyaksikan Sisi Dunia pada malam hari ini. Dan terima kasih juga oleh Ki Atmo sudah berbagi cerita pada episode malam hari ini. Terima kasih Sisi Dunia, terima kasih. Terima kasih Ki Atmo. Aku mau ngingetin juga nih, jangan lupa untuk download aplikasi MF Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Nah, jangan lupa juga nih kalian like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia berikutnya. Bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.